Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para bunda dan panda yang hebat, yang memiliki anak-anak spesial. Rano lagi di dalam. Saya ini mau buka habis dari awal sampai akhir. Siapkan pena supaya nanti nggak banyak bolak-balik. Ini pengalaman saya menghandle Rano, jadi saya agak pede sekarang, berani lah berbagi step by stepnya. Untuk lebih detailnya nanti kalau sudah saya ceritakan, masuk ke video, bisa cek di video-video di Facebook saya atau di reel saya. Jadi gini, pahami dulu apa yang namanya autis atau anak berkebutuhan khusus, pahami itu dulu. Kedua, yakini bahwa naluri orang tua lebih hebat, lebih kuat ketimbang teori kedokteran atau analis. Bukan kita membantah dunia kedokteran, tidak. Saya buka dari Rano dulu. Rano ini saya anggap tidak ada verbal sampai 6 tahun kurang. Cuma keluar sekali kosakata di umur 3 tahun tumpah. Dah, setelah itu nol, sampai dibilang bisu gitu aja ya sama orang-orang. Sini nak. Nah, ini Rano nih lagi main pipis. Oh ya. Jadi terapi itu kunci utama. Saya buka nih, tolong catat, siapin pena. Terapi itu kunci utama. Jangan mentang-mentang kita merasa bisa kita handle sendiri, tidak. Ada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus ini bukan berbeda dengan bukannya tidak sanggup seperti anak-anak lainnya, tapi ada bagian-bagian tertentu dalam tubuhnya yang belum siap untuk masuk ke fase di usianya. Contoh saat Rano assessment, saya cerita dari Rano aja ya, jadi supaya ibu-ibu nih bisa ngambil kesimpulan gitu dan jadi motivasi gitu maksud saya. Contoh saat Rano assessment di Autis Center, saya ini agak bawel nanya-nanya. Dia ngomong, "Pak, anak bapak nih usia 8 tahun, tapi perilakunya seperti anak 4 tahun. Nah, catat nih Bu. Jadi saya simpulkan lah, setelah saya, Rano ini kan terapi di 5 tempat Bu. 3 berbayar, 2 gratis. 3 nih, yang satu 50.000, yang satu 80.000, yang satu lagi 180.000. Selama 2 tahun ini Bu. Dan yang gratis ini selama 4 tahun. Saya tanyakan semua ke terapisnya. Jadi ada bagian dari tubuhnya yang belum siap untuk dipakai di usianya. Jadi semenjak saya diskusi dengan beberapa terapis, saya simpulkan, oh berarti memang belum sewaktunya anak saya tapi terapi wajib gitu. Dan maksud saya bicara seperti ini, jangan menyalahkan terapisnya jika anak kita misalnya udah terapi di sana biaya mahal lebih sekian juta tidak berhasil, bukan. Memang belum saatnya gitu. Ibu harus, jadi saya pahami ini gitu. Kedua, saya masuk ke materi sekarang. Terapi bicara, pena catat ya Bu ya. Yang pertama ibu harus main bubbling tuh Bu, yang ditiup balon. Saya nggak setuju masalah lilin, karena lilin ini takutnya kena mata. Rano saya coba pakai alis, kena ke alisnya. Balon beli 10.000, nanti kita buat sendiri dari sunlight, kita buat lagi, nanti selanjutnya kan gampang, kita suruh dia niup. Itu langkah pertama. Pahami dulu ya Bu ya. Pertama, untuk melatih anak berkebutuhan khusus itu harus step by step, dari yang ringan, middle, sampai yang tersulit, top. Jadi kita kasih yang ringan, misalnya tadi balon tiup, yang sabun tuh. Sudah fase masuk ke suling, sudah masuk lagi ke pianika. Disitulah agak sulit, karena apa? Itu tekanannya lebih kencang, dibutuhkan udaranya dan jarinya main agar tutsnya bunyi. Ingat ya Bu ya, bubble atau balon, seruling, pianika. Yang terakhir pijat nih. Nah ini kuncinya,
cari tukang pijat ahli saraf, bukan tukang pijat patah tulang atau dukun beranak, apalagi dukun cabul. Paham maksud saya dukun cabul? Dukun yang nyari duit. Dan kuncinya satu, kalau ibu yakin di hal-hal seperti ini, cari yang tidak pasang tarif. Karena saya sudah ketemu 3 anak, 2 tidak bisa bicara, 4 malah. 2 anak Down syndrome tidak bisa jalan, umur 4 tahun dan 7 tahun semuanya jalan. Sudah habis banyak, akhirnya berobat ke ahli saraf yang tidak pasang tarif, bisa berjalan. Namanya Alam, ada di video saya, namanya Alam, bisa jalan. Itu yang sudah saya videokan. Kalau yang satu lagi saya tidak sempat video karena saya sungkan sama, karena ibu-ibu kan gitu. Ingat ibu-ibu, catat ini, bapak-bapak, cari terapi ahli pijat saraf. Yang kedua, kuncinya tidak pasang tarif. Kalau saya saran saya, terserah lah, kalau ada nanti di grup ini saya share ke grup, ada yang sakit hati sama omongan saya, terserah. Jadi maksud saya cari yang ikhlas orang ini gitu. Rano nih saya pijat di daerah tempat ini, saya orangnya udah meninggal. Saya sudah rekomen berapa orang, saya orangnya udah meninggal, kasihan. Ya emang umurnya pijat saraf. Kedua, saya rekomendasi seandainya ibu memaksakan, seandainya orang-orang seperti ini tidak ada, orang-orang pernafasan tenaga dalam itu bagus, dia tidak menyakitkan, dia main tenaga dalam dipijat gitu. Atau kalau ibu memang berani, saya kebetulan karena ikut Prana Cipta, jadi saya ngerti dunia pernapasan sampai berapa tahun. Ibu lihat ada di video saya, nantilah saya rapikan semuanya. Di FB saya itu ada cara pijatnya. Dan orang-orang kayak gini nggak lama mijat sampai setengah jam, 10 menit, dan anak tuh nyaman, tidak sakit, karena dia yang dimainkan tuh energi, dan titik-titiknya tahu dari sini ditarik ke belakang sini. Anak saya tuh kalau masuk ke mendiang yang sudah meninggal, tukang urut tuh langsung buka baju, senang dia. Catat tadi ya Bu ya, rekomendasi dari saya. Kedua, jangan pernah memaksakan kata orang ini kesini. Wah jangan. Insting, kalau hewan main insting, kita main naluri Bu. Sebagai orang tua, yakin nggak anak ibu ini bisa tegak? Orang Alam tuh nggak bisa jalan, Down syndrome nggak bisa jalan, ada di video Facebook saya, jalan sekarang kelas 4 SLB. Yakin deh, dia nggak bisa dengar, bisa dengar. Kita orang tua yakin. Anak saya dibilang bisu sama orang, sekarang tegak deh. Saya nggak nyangka anak saya disuruh masuk SD umum, padahal niat saya SLB. Jadi percayalah Pak, keyakinan kita sebagai orang. Rano nih sudah mengenal huruf, tahu dia A sampai Z, tahu huruf angka 1 sampai puluhan tahu. Cuman saya belum praktekkan karena nantilah saya pengen belikan videonya gitu. Kemarin saya sudah nyuruh istri saya beli materi gambar itu, kebetulan udah habis sama saya materi itu. Jadi saya jadi sedih juga. Kayak saya baca di komunitas-komunitas banyak yang sedih. Praktekkanlah sendiri semuanya di sana. Kedua, mengenai materi yang belajar menulis atau apa, itu nggak akan jalan Bu, kalau saraf-saraf jemari tidak dilatih. Sebab saya lihat ini harus seiringan, dilatih pakai megang semprotan, ngangkat air. Kalau sudah kuat megang pena. Rano yang saya lihat sudah kuat main semprotan tuh, saya latih steringan sampai yang terberat, itu aja masih megang pena masih susah. Saya cuma mengasih motivasi ke bapak-bapak, ibu-ibu, sudahlah jangan pikirkan materi. Kalau materi nggak ada, praktekkan sendiri di rumah. Saya ini sudah merasakan habis. Jadi bukan terapinya yang saya pikir salah. Dulu saya menyalahkan terapi, nggak bagus terapi ini, pindah ke sini sampai 2 tahun saya terapi di mana-mana. Saya simpulkan setelah saya berdiskusi dengan beberapa teman, oh ternyata memang ada part dalam tubuhnya yang belum siap gitu. Jadi kalau kenapa Rano sampai 9 tahun setengah belum masuk SD, karena saya nggak malu saya berdiskusi sama terapi, sama guru SLB. Kebetulan saya kenal sama guru SLB di dekat sekolah terapi Rano nih, ada SLB gitu, dan sering ngopi bareng sama saya. Jadi waktu Rano saya coba masuk kelas, naik dia mau manjat. Sekarang kaget dia ngeliat anak saya bilang saya mau daftar di sini, dia bilang jangan Pak,
masukkan sekolah inklusi. Rano ini sudah sangat berubah jauh. Saya kenapa memotivasi ke bapak ibu-ibu? Saya bilang belum ada anak sedahsyat Rano. Saya sudah temukan kemana-mana. Saya ini terap di 5 tempat. Rano manjat-manjat pohon, mukul anak orang. Wah, kerjanya kalau bilang malu-malu saya sebagai orang tua. Tapi saya menenangkan lawan-lawan sekitar saya. Rano tantrum 2 tahun. Gak ada tantrum sedahsyat Rano. Belum pernah saya menemukan. Ini sobek semua kita nih bu, ya, apalagi ibunya. Sini jidatnya hancur Rano tuh. Jadi lengkap apa yang ada di Rano diberikan sama Allah. Semuanya sudah mulia. Kalau saya ngasih motivasi untuk Anda bapak-bapak ibu-ibu yang anaknya nggak bisa jalan, yang tidak pendengarannya kurang, sudahlah. Naluri kita sebagai orang tua, yakin anak kita bisa pulih itulah. Yang kedua, ibadah. Apapun agama teman-teman, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, yakin sama Tuhan. Sudah. Jangan mudah tertipu. Saya ini sedih. Kenapa saya sampai naikin ini? Teman saya kemarin diskusi sama saya, dipinta 25 juta sama orang. Saya bilang jangan pak. Kedua, hati-hati ke orang pintar. Saya bilang Anda benar bisa datang ke orang pintar bilang buat ngobatin anak. Ketika anak itu mulai ada perubahan, Anda mulai curhat rumah tangga, itu yang terjadi bahaya. Ini terjadi teman saya. Istrinya ngadu nih, bapaknya suaminya selingkuh nggak? Dia bilang tuh dukun selingkuh. Pecah hampir rumah tangga. Gara-gara curhat masalah anak baru berhasil begitu aja, akhirnya curhatnya ke rumah tangga. Makanya saya bilang hati-hati dengan ini. Ini wanti-wanti saya terakhir. Jadi ibu-ibu ingat pesan saya. Pertama, bahwa anak kebutuhan khusus itu hanya ada sesuatu part yang belum siap dalam tubuhnya dan akan siap pada waktunya, akan indah semuanya pada waktunya. Kedua, terapi jangan putus. Nggak punya uang, terapi lakukan di rumah. Banyak metode di Google, video saya, YouTube saya. Ini yang ketiga, keimanan. Kalau bagi saya, kalau bahasa manusia naluri, kalau di hewan insting. Yakin, kalau orang tua yakin, selesai masalah. Saya ini sudah merasakan diomongin orang sampai orang tua bilang, mertua saya bilang anak saya bisu. Buktinya alhamdulillah sekarang. Saya nggak mimpi terlalu tinggi untuk anak. Dia mandiri, bisa mengenal Tuhannya dengan baik. Selesai bagi saya dunia. Oke? Oh ya, yang terakhir saya minta, totalitas orang tua harus ada yang berkorban. Bukan orang lain. Kita yang harus mengorbankan di waktu kita. Kita pulang kerja, pulang sore langsung kita pegang anak kita. Oke, semuanya mohon maaf kalau saya terlalu emosional, tapi ini tujuannya saya ingin berbagi. Selanjutnya kita perjuangkan gimana nasib anak-anak kita gitu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat untuk para orang tua hebat yang di Indonesia, yang di luar negeri. Jujur teman-teman, banyak inbox saya dari luar negeri ke saya. Kalau saya mau nyari uang, sudah ada yang ngajakin VOD ke saya online. Bukan orang sepele, punya sekolah autis di luar negeri, ngajakin VOD online lintas negara. Sudah ada orang yang inbox saya nawarin supaya saya jualin produknya untuk Rano. Demi Allah saya tolak itu. Karena bodoh kalau bagi saya kalau saya sampai ngambil itu tujuannya materi. Oke, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ibu-ibu dan bapak-bapak hebat. Semangat.